21 dan seterusnya. Kita akan melihat bersama saudaraku pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, ya Tuanku Raja. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun kita raja ini terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab ayat 7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Amin. Saudara, kita melihat di sini bahwa sudah tentang sebuah niat, ya, sebuah program Daud. Saudara, sebagai seorang raja ada hal-hal yang dia harus kerjakan, ada hal-hal yang dia harus bereskan, saudaraku, ya, di dalam pemerintahannya. Dan salah satunya adalah dia memerintahkan kepada Yoab untuk menghitung jumlah orang Israel, jumlah tentara, orang yang siap berperang dan lain sebagainya, sensus lah ya saudara. Dari apa yang kita lihat secara umum Bapak Saudara, maka ini bukan menjadi sesuatu yang salah, saudara. Ini bukan menjadi sesuatu yang keliru, ya, kalau menurut pandangan kita. Tetapi mari sama-sama kita melihat Bapak Ibu Saudara tentang apa sih sebetulnya yang Daud tadi kerjakan. Ayat yang pertama, saudara, sudah dimulai dengan kalimat yang mengatakan bahwa iblis bangkit melawan orang Israel dan dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ayat yang pertama sudah memperkenalkan sesuatu yang berbeda, ya saudara. Itulah sebabnya saya mau bilang begini, Bapak Ibu, dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, ya, dalam hidup ini bukan cuma bicara tentang tujuan, ya, tetapi dalam hidup ini juga kita bicara tentang cara untuk mencapai tujuan. Bisa bilang amin, saudara? Tujuan, saudara, ya, tujuannya baik, ya, tujuannya baik sebagai orang tua menghidupi keluarga, kasih pendidikan yang terbaik buat anak-anak, kasih fasilitas yang terbaik buat anak-anak. Tidak ada yang salah di situ. Tetapi kemudian kita masuk di apa, saudara? Cara. Ya, caranya benar nggak? Tujuannya baik, ya, supaya istri, anak-anak, keluarga terjamin hidupnya, mendapatkan fasilitas-fasilitas yang terbaik dalam hidupnya sebagai seorang suami berjuang, saudara. Tujuannya baik, tujuannya mulia, tetapi kemudian kita masuk di apa? Di caranya benar tidak? Itu saudara. Ya. Kemudian tidak semua cara bisa dipakai. Ya. Ada orang yang untuk membahagiakan keluarganya, ada orang yang membahagiakan, memberikan pendidikan, memberikan sesuatu yang terbaik buat keluarganya, istri, anaknya, saudara, orang tuanya. Saudara, tujuannya baik, tapi dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang keliru, cara-cara yang menyimpang, maka ini menjadi sesuatu yang berbeda, saudara. Ya, ini menjadi sesuatu yang berbeda. Makanya hidup itu bukan cuma tentang penekanannya, bukan cuma tentang tujuan. Yang penting tujuan saya benar kok. Yang penting tujuan saya berjuang sebagai seorang suami, saya mau berjuang supaya istri anak saya nggak keteteran. Hidup mereka hidup yang dapat kehidupan yang layak, kehidupan yang bagus, ya. Tetapi sekali lagi kita masuk pada apa, saudaraku? Pada caranya. Nanti kita akan melihat, saudaraku, kalau sudah masuk pada cara, ternyata nggak selesai sampai di sini.
Nanti kita akan melihat ada sesuatu yang lebih lagi sebagai orang percaya, saudara. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita diajar lagi, diperkenalkan dengan sesuatu, saudara. Apa itu? Tadi kita bicara tentang tujuan. Tujuannya bagus, tujuannya mulia. Tapi kemudian caranya seperti apa? Caranya benar enggak? Caranya bagus juga enggak? Karena nanti semuanya akan diruntuhkan, akan hancur. Tujuan yang bagus itu akan hancur. Kenapa? Karena orang itu memakai cara yang tidak baik. Saya membangun pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, saya membangun pekerjaan Tuhan. Ya, dengan sebuah dengan sebuah tujuan yang mulia. Pekerjaan Tuhan jadi hebat, pekerjaan Tuhan berkembang, GSPDI Kenduruan berkembang. Tapi kemudian masuk di caranya. Caranya saya seperti apa? Caranya saya cara yang benar enggak? Caranya saya cara yang lurus enggak? Caranya saya cara yang sesuai firman enggak? Itu sudah. Nanti kita masuk pada bagian yang ketiga. Apa itu, saudara? Ini yang jadi masalahnya dalam hidupnya Daud. Dalam pasal 21, Daud berurusan gagal dengan yang seperti ini. Apa itu, saudaraku? Ya, motivasi. Sama-sama bilang sama saya, motivasi, saudara. Motivasi. Motivasi itu apa, saudara? Niat yang terkandung di hatinya. Ada orang, ada kayak gitu. Orang suami pengen apa? Membahagiakan keluarga, kasih pendidikan yang terbaik, kasih kehidupan, kasih fasilitas yang terbaik. Tapi kemudian masuk di apa, saudara? Itu baik. Tapi masuk pada motivasinya. Apa yang terkandung, apa niat yang terkandung dalam hati. Ada orang-orang yang supaya apa ya? Supaya saya dilihat bahwa saya ini hebat. Saya dilihat saya ini orang hebat. Keluarga saya keluarga yang hebat. Niat beda lagi. Saya melayani, ya. Saya mau supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini berkembang luar biasa. Tapi kemudian apa, saudara? Kemudian saya pakai cara-cara segala cara saya pakai. Tapi balik lagi pada apa, saudara? Tujuan saya sebetulnya apa, niatan saya? Nah, itu adanya di hati. Ada seringkali saya terjebak sampai satu saat Tuhan tegur saya, saudaraku. Ya, saya pernah sampaikan ini. Tuhan bilang sama saya begini, kamu lagi membangun pekerjaan kerajaanku, atau kamu sedang membangun kerajaan? Nah, ini sesuatu yang tipis. Ini sesuatu yang hampir nggak sama, saudaraku. Hampir sama tapi beda. Saudara, ya. Ini adanya di kandungan hati, ini adanya di niatan hati. Sampai kemudian Tuhan bilang sama saya, kamu sebetulnya lagi bangun apa? Kamu lagi bangun menara kamu, atau kamu sedang membangun kerajaanku di tengah-tengah pekerjaan Tuhan ini? Daud memerintahkan menghitung, tapi sebetulnya Tuhan menemukan ini kandungan di hatinya Daud. Apa itu? Dia pengen nunjukin, nih saya, di zaman saya, di era saya, Israel berkembang. Lihat, salah? Tidak. Sampai pada waktu Daud hanya apa? Hanya sampai mau melihat kekuatannya sampai di mana. Untuk menghadapi musuh, mampu nggak? Seberapa besar kekuatannya? Kalau sampai di situ, itu nggak apa-apa. Tetapi ternyata Tuhan menemukan lebih daripada itu. Apa itu? Daud pengen dipuji. Daud pengen dibilang bahwa ternyata zamannya Daud beda. Ada kemajuan, ada terobosan, kesombongan. Ini, saudara, ya, kita mesti belajar lagi tentang 3 hal ini: tujuan, cara, dan apa, saudaraku? Motivasi. Sampai di sini, di usia seperti ini, saya melayani Tuhan 30 tahun lebih. Saudara ikut Tuhan berapa puluh tahun, berapa belas tahun, saya nggak tahu. Sampai usia setua ini,
Adakah ada sesuatu yang sudah berubah dari hidup kita? Ada orang yang tujuannya sudah salah. Sudah tujuan salah, caranya salah. Sudah caranya salah, niatannya juga salah. Waduh, berantakan semua. Ada orang yang tujuannya bagus, tapi memakai cara-caranya nggak bagus. Daud nih saudara, gagalnya bukan di tujuannya. Daud bukan gagalnya di caranya. Daud apa saudara? Gagalnya di apa? Di motivasi. Sampai kemudian saudara, Tuhan, kita bisa membuktikan kepada Tuhan, saya melayani bukan buat kepentingan saya Tuhan. Saya pengen supaya hidup saya jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin saudara? Sampai Tuhan bisa menemukan hal seperti itu dari hidup kita. Oke lah saudara, kalau dulu cara kita, tujuan kita salah, motivasi kita salah, oke lah. Tapi sampai hari ini, maaf, saya berbicara di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang dewasa. Dewasa dalam usia, dan saya percaya juga dewasa dalam rohani. Sudah lama kita ikut Tuhan, sudah lama kita melayani Tuhan, sudah lama kita mengenal firman Tuhan. Tapi sampai hari ini, adakah sesuatu yang sudah berubah dari hidup kita? Ada orang kalau melayani, tapi kalau sudah nggak dapat penghargaan, kalau nggak dapat pujian, wah. Ada orang melayani seperti yang kemarin disampaikan sama Pak Sugianto. Orang melayani milih-milih. Ya. Kalau pelayanan yang dilihat banyak orang, pelayanan itu yang diambil. Tapi kalau pelayanan itu nggak dilihat banyak orang, nggak mau. Kalau pelayanan itu yang dicontohin di video itu, kalau pelayanan itu cuma ngatur-ngatur kursi, ada nanti. Tapi kalau pelayanan itu di mimbar, oh siap. Bahkan saya harus duluan. Maaf nih saudara, maaf. Saya hamba Tuhan. Saya juga diajar sama Tuhan dengan cara yang keras. Kadang-kala bagian-bagian saya nggak dikasih sama orang. Saya ketua umum sudah. Tapi kadang-kala saya ngerasa bagian-bagian saya nggak dikasih. Porsi yang seharusnya ada sama saya nggak saya dapat juga. Udah apa? Jangan sampai kemudian cuma karena masalah-masalah tetek bengek begituan jadi panjang urusan. Ini sudah. Orang bisa marah cuma karena nggak dikasih doa berkat. Jadi panjang urusan. Urusan doa berkat itu maafin saya, ini cuma garis struktur ketua umum itu sudah. Itu doa berkat urusannya ketua umum. Ya. Tapi ya sudah. Masa hal-hal seperti itu jadi panjang. Masa hal-hal seperti itu bisa buat bahan marah-marah. Belum lagi kalau kita ngalamin apa lagi gitu. Waduh. Ini sudah. Kita sudah ikut Tuhan berapa puluh tahun sudah. Tapi adakah kita sudah terbentuk? Ya saudara, tujuan kita sudah dari tujuan yang nggak benar, dari tujuan yang menyimpang, dari tujuan yang nggak fokus, saudara. Nggak, tujuannya bukan buat untuk kemuliaan Tuhan, tujuan buat yang lain. Adakah ini sudah diluruskan? Yang kedua, caranya. Adakah kita sudah memakai cara-cara yang benar? Kalau dulu iyalah pakai cara yang pakar dewek. Dagang pakar dewek, caranya yang penting untung, yang penting cuan, yang penting dapat. Mau caranya kayak apa, nggak peduli. Tapi adakah kita sudah sampai hari ini setelah kita mengerti dengar firman begitu banyak? Karena saya melihatnya banyak hamba Tuhan juga belum. Ya ini firman juga buat saya sudah. Supaya saya diingat.
Ada banyak orang-orang juga yang pelayan-pelayan Tuhan belum alami itu, saudara. Caranya belum pakai cara yang benar. Apalagi kalau kita masuk di sini nih, saudara, bagian yang ketiga, niatan hati yang terdalam, di mana nggak ada orang yang tahu, saudara, nggak ada. Cuman saya dan Tuhan yang tahu, cuman saudara dan Tuhan yang tahu. Apa sebetulnya yang terkandung waktu saudara tolong orang, waktu saudara kasih sesuatu, waktu saudara melakukan sesuatu, waktu saudara mengerjakan sesuatu, saudara melayani sesuatu. Apa niatan saudara sebetulnya? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Saya bisa begini, enggak, saya bukan siapa-siapa, enggak. Bisa, saya bisa begitu. Enggak itu mah Tuhan. Tapi maaf nih sudah, cuma Tuhan yang tahu. Ngeri sudah, ngeri. Tolong kita ya saudara, supaya semakin berjalannya waktu kedewasaan, usia dan kerohanian kita, semakin banyak yang dirubah firman Tuhan dalam hidup kita. Ada amin juga. Ada banyak hal yang semakin berubah. Saya cuma minta itu sama Tuhan. Bertambah dewasanya kita usia, semakin matang. Bertambah usia perjalanan iman kita, rohani kita, semakin banyak yang berubah dari itu. Nggak, kalau lagi kesel ngocehnya nggak habis-habis, ngocehnya panjang. Saya juga emosian, saya juga ampun-ampunan. Ya. Tapi ya saya biarkan, saya izinkan, walaupun saya masih banyak kekurangan, terlalu banyak, masih banyak. Sampai hari ini saja setelah banyak dirubah, masih banyak kekurangan. Apalagi kalau saya dan saudara tidak mengizinkan firman itu bekerja merubah hidup kita, aduh, mengerikan. Di mana kita ada, tidak, di mana kita hadir, kita jadi monster yang apa? Monster yang merusak. Ini Daud merusak. 70.000 orang mati karena Daud. 70.000 orang mati kenapa? Karena kesalahan Daud. Tahukah saudara bahwa setiap kesalahan kita, setiap hal yang kita lakukan, kalau firman tidak menguasai kita, kita akan merugikan banyak orang. Kita akan merugikan banyak orang. Ada banyak orang yang dirugikan lewat apa? Lewat kehadiran kita, lewat kehadiran saya, saudara. Ada banyak yang akan dirugikan. Kalau apa? Kalau firman itu tidak bekerja dalam hidup saya. 70.000 sudah mati. Malaikat Tuhan bawa pedang, saudara. Malaikat Tuhan bawa pedang, lalu kemudian habis di tiap-tiap suku didatangin, dibunuhin. Satu demi satu mati, nggak tahu caranya bagaimana, apakah sampar, penyakit. Ya saudara, saya nggak ngerti. Artinya kalau sampai kita seperti itu, saudara, maka ada banyak orang yang dirugikan karena kita, karena saya. Dan saya cuma bilang begini, semakin kita ada di posisi yang atas, semakin banyak orang yang akan dirugikan. Kayak Daud. Ya, kalau Daud bukan seorang raja, nggak mungkin 70.000. Tapi karena Daud seorang raja, 70.000 orang yang mati. Karena kesalahannya Daud, karena keputusannya Daud. Kalau dia cuma jadi panglima, mungkin nggak sebesar itu. Artinya semakin besar posisi kita, semakin tinggi posisi kita, semakin resikonya semakin besar. Tolong kita bagi saudara. Ini firman buat kita semua, saudara. Supaya kita berhati-hati dalam hal yang seperti ini. Kita harus mengerti lagi tentang apa sih tujuannya. Tujuannya buat apa? Caranya, ya, caranya.
Caranya benar. Ada banyak orang yang demi tujuan, caranya waduh. Orang pengen pekerjaan Tuhan maju, penggembalaan maju. Ya, makanya ada ini bilang, ada apa namanya, ada kalimat yang bilang, ya, selamatkan jiwa berapapun harganya. Iya, kalau jiwanya benar jiwa-jiwa yang terhilang, ya. Tapi kan bukan jiwanya orang lain, bukan jiwa jemaatnya orang, bukan jemaatnya gereja lain. Iya kan? Lalu kemudian dengan kalimat itu kita sepertinya memenangkan jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang mana? Mereka nggak terhilang. Kalau sekarang targetnya kita datengin, kita ngerebutin jiwa-jiwanya gereja lain, jiwa yang mana? Mereka nggak terhilang. Bagian yang kedua, sudah. Bagian yang kedua. Ini juga penting untuk kita perhatikan. Ayat yang ke-17, Bapak. Ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka, ya Tuhan Allahku? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan keluargaku, tapi janganlah tulah menimpa umat. Keren, Daud itu keren. Saya lihat kenapa Tuhan sayang sama Daud. Daud tuh waktu saya ke Israel, pengalaman yang buat saya paling menggetarkan hati saya ketika saya ada di kuburannya Daud. Karena orang yang buat saya, tokoh yang buat saya mengagumkan tidak, tokoh yang aneh, tokoh yang manusia banget gitu, saudara. Ya. Tapi tokoh yang satu pribadi yang menyukakan hati Tuhan, saudara. Yang tokohnya aduh ampun, ya. Kalau lihat kejahatannya ampun. Tapi Tuhan jatuh hati sama dia. Itu saudara. Ya. Saya mempelajari Alkitab nih, saudara. Saya cuma lihat, ya, bukan saya, tapi saya melihatnya Daud tuh digambarkan secara utuh sama Tuhan. Tentang kekurangannya, tentang jahatnya ini, jahat. Pasal 21 jahat lagi. Ya. Pasal 21 ini jahat lagi, saudara. Kalau saudara lihat jahat lagi. Ya. Ada roh kesombongan lagi, sudah tuntas masalah yang kemarin. Ya, tentang Betseba semuanya sudah tuntas. Tentang Uria yang dia bunuh saudaraku udah tuntas. Ini muncul lagi, saudara. Tapi Tuhan sayang sama Daud, karena Daud bisa menampilkan sesuatu yang apa? Di hatinya Tuhan temukan sesuatu yang benar, motivasi yang benar. Dan saya melihatnya di ayat ini, Bapak Saudara, Daud, Tuhan menemukan gini, Daud tuh betul-betul gentleman. Apa sih gentleman? Ya maksudnya banyak pengertian arti tentang gentleman, tapi dia seorang yang laki-laki banget. Kadang-kadang laki-laki ditunjukkan dengan otot, ya, dengan otot. Kalau six pack itu laki-laki. Nah kalau yang model beginian, saudara, kalau beginian, ya, 3 bulan nanti hamil 6 bulan turun lagi 3 bulan lagi, ribet ya saudara. Ada laki-laki tunjukin bahwa kata-katanya nggak bisa dibantah, nggak boleh dibantah. Lah itu laki-laki. Ya. Kalau kayaknya dibantah, kayaknya ditolak, bukan laki-laki. Makanya nggak bisa dibantah, nggak bisa ditolak, nggak bisa kompromi, nggak bisa bermusyawarah, nggak ada. Ya. Ada yang begitu sudah. Laki-laki itu nggak mau bermusyawarah. Laki-laki itu ya harus nggak ada tawar-tawaran. Laki-laki itu bukan itu. Laki-laki itu nggak mau minta maaf. Ya, kalau salah juga oke, boleh. Kira-kira salah. Itu laki-laki. Laki-laki itu marah. Wow, berani gitu. Laki-laki itu sudah Tuhan menemukan laki-laki dalam hidup Daud.
Karena dia itu seorang yang berani bertanggung jawab. Bisa bilang amin, saudara. Dia melakukan kesalahan. Tuhan bunuh 70.000. Daud bilang sama Tuhan begini, Tuhan, yang salahkan saya. Saya yang salah. Saya yang harus tanggung. Saya dan keluarga saya harus tanggung semua kesalahan. Bukan orang Israel. Keren. Kita belajar. Karena seringkali kita lari dari tanggung jawab. Kita bersembunyi dari tanggung jawab. Kita cari kambing hitam untuk supaya apa? Supaya orang itu, kambing itu yang tanggung kesalahan. Kambing hitam itu yang tanggung kesalahan. Ternyata kambing hitam itu Alkitabiah, sudah. Ya. Nanti kalau sudah lihat di Imamat atau di mana itu ada, ya, ada kambing hitam yang dilepas buat menanggung kesalahan. Tapi bukan itu yang Tuhan suka dari hidup kita, bukan. Ya, kalau kita salah kita harus berani ambil tanggung jawab, siapapun, bukan cuma pria, bukan cuma laki-laki, tapi ibu-ibu, wanita. Ya, ya terlalu banyak berkelit, banyak berkelit. Daud bisa bilang begini sama Tuhan, Tuhan, gini Tuhan, sebenarnya Yoab yang salah, gitu. Bisa, saudara, ya, bisa. Yoab yang salah, Tuhan, dia nggak tahu, saya nggak ngerti tuh dia merintahinnya apa sama orang-orangnya dia. Tapi saya nggak bilang gitu tuh. Enggak. Daud nggak ada perbantah. Daud waktu dia melihat seperti itu, Daud tahu dia yang salah. Dia harus tanggung semua. Dan yang kedua, kalau saudara lihat mezbah yang didirikan di Ornan, ya saudara, dia harus mempersembahkan persembahan Tuhan di tempatnya, di tanahnya Ornan. Ornan bilang begini, ambil aja. Tuh, Daud nggak mau. Ornan mau kasih gratis sama Daud nggak mau. Daud bukan orang yang suka gratisan. Saya belajarnya, saudara, kita belajar dari sini. Kadang-kadang kita suka yang gratisan. Kalau udah gratisan, waduh, rebutan gitu. Daud nggak suka. Daud nggak mau. Dia suka kecewa sama ya, khususnya kalau di timnya, saudara. Kadang-kadang kalau ada orang yang sudah kerja, pokoknya udah nggak mau gitu. Udah, pokoknya saya harus difasilitasi. Saya kerja, tapi saya harus difasilitasi. Kalau orang itu nggak punya uang, nggak apa-apa. Tapi kalau orang itu punya uang, kalau saudara punya uang, bayar sendiri, fasilitasi sendiri. Saya suka sama Tuhan di sini, saudara. Betul, saya suka cerita sama mereka. Ya, bagaimana cara saudara melayani Tuhan. Saudara kalau kunjungan kemana, saudara bayar deh. Keren. Enggak, terusnya karena sudah bekerja, jadi semuanya mesti difasilitasi. Pesawat difasilitasi, hotel difasilitasi, sampai makan. Kalau perlu dikasih uang saku pulang. Saya cerita banyak. Saya bangga sama hamba Tuhan, pelayan Tuhan pagi ini, betul. Karena saudara sudah bekerja, saudara bukan cuma kerja, saudara juga keluarin duit, saudara, ya, bahkan mesti berkorban lagi, bukan cuma buat diri sendiri, tapi berkorban lagi buat keren. Nah, kayak gituan. Karena saya lihat ya, ada banyak yang kalau sudah kerja, mana? Kalau orang itu nggak punya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau punya, Daud punya, makanya Daud nggak mau. Daud harus bayar, gengsi. Bukan cuma tentang gengsi, tapi tentang nilai. Dia mau kasih sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Dia punya. Kalau dia nggak punya,
Kalau waktu itu dia sudah kere, saudara, maka dia akan terima itu orang punya persembahan, sumbangan. Tapi dia punya, dia kaya, dia masih punya banyak hal. Dia bisa kasih berlipat-lipat apa yang orang minta, dan dia kasih sama orang, nggak malu. Sekali lagi saya bangga, saya banyak cerita tentang bagaimana saudara melayani Tuhan, bagaimana saudara punya hati, ya Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma segelintir, tapi saya lihat hampir semua, nggak ada yang melayani itu melayani dengan tulus, melayani itu melayani yang aduh. Saya kemarin ke satu keluarga ke Bali, saudara, aduh itu orang yang ngasih, ada orang-orang yang ngasih perbekalan tuh hampir aja mobilnya, busnya penuh, saudara. Ya sampai nggak ada tempat duduk, ya, banyak pisan. Terus balik ke beli oleh-oleh menurut saudara saya. Ya maaf ya. Itu nggak habis-habis tuh. Itu saudara, maksudnya yang kayak gitu tuh, ya pelayanan yang aduh. Makanya jadi contoh jemaat Tuhan di tempat ini, ya saudara harus berbangga hati, saudara, karena ini bukan sesuatu yang gampang, ini bukan sesuatu yang bisa berpura-pura apa yang mau dipura-pura. Tapi maksud saya mau bilang begini, pertahankan itu, ada amin saudara. Jaga hati yang seperti itu tuh dijaga, karena hati ini bisa berubah. Tapi itulah sebabnya kita harus jaga, saudara. Supaya apa? Supaya berkenan apa yang kita kerjakan tuh menyenangkan hati itu. Kita bukan orang-orang yang seperti itu. Kita bukan orang-orang yang kayaknya tuh jagoan, kayaknya tuh aduh mau saya kalau datang kemana ya saudara, ya maaf ini saya maaf. Ya. Saya setelah beberapa tahun gitu ya, 10 tahun, 15 tahun ke sini, kalau saya datang saya nggak bisa tuh numpang sama orang. Saya nggak bisa lagi tuh sudah numpang datang kunjungan, numpang di rumah orang. Gitu. Saya udah nggak bisa, nggak nyaman, maaf nih saudara. Ya, saya cari hotel sendiri, saya bayarin timnya saya, ya. Dan saya bayar sendiri, saya maaf ya, saya cari hotel. Saya nggak mau juga difasilitasi, karena kan jadi mahal nantinya nggak kuat orang. Tapi saya fasilitasi sendiri, saudara. Saya nggak mau tolong dong, ya. Minimal bintang 4 buat saya. Saya cari sendiri karena saya bilang saya udah nggak bisa tuh, ya dulu saya masih bisa tuh, sudah datang di Kalimantan, datang di mes apa, ya itu cuma tikar tuh sudah, aduh sekian pegel-pegel lara kabeh sudah, ya udah lara kabeh gitu, sudah makin angin, aduh midgetnya apanya mahal ya saudara. Jadi masih bandingan udah bebas cari hotel yang rada jauh di kota, tapi nggak apa-apa gitu, sudah bolak-balik. Yang bensin juga bayar dewek, mobil sewa dewek, nggak nyusahin orang gitu saudara. Nah Daud nggak mau nyusahin orang nih, buat urusan sama Tuhan nih nggak mau nyusahin orang. Ada banyak orang yang kalau sudah itu kayaknya tuh mesti nyusahin orang. Karena saya bisa kasih sesuatu sama kalian, maka kalian mesti memfasilitasi saya. Tolong kita ya, supaya hati yang seperti ini terjaga. Ada amin saudara. Kita turunkan juga nih sama anak-anak kita. Saya turunkan nih sama anak-anak saya. Anak saya bukan anak-anak saya. Anak saya maksud. Sama anak saya harus turunkan supaya apa? Caranya juga benar gitu. Bukan orang yang kalau apa hadir maunya difasilitasi, maunya gratisan, maunya seperti itu. Tolong kita ya saudara, supaya apa yang kita kerjakan semuanya menyenangkan hati Tuhan.